Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendi Novianto. Kali ini ingin mempresentasikan salah satu case study untuk mata kuliah Analisa dan Sistem Keputusan. Adapun tugas atau judul case study kali ini adalah Optimasi Biaya Distribusi Gas Bumi PT Perusahaan Gas Negara dengan menggunakan Integer Linear Programming metode Simplex dengan menggunakan aplikasi solver. Baik, adapun permasalahan case study kali ini dapat saya gambarkan sebagai berikut. PT PGN memiliki kontrak kerja dan bertanggung jawab mendistribusikan gas bumi ke pelanggan industri di Pulau Jawa selama 5 tahun dengan memanfaatkan 4 stasiun distribusi utama yang ada di Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Tujuannya adalah meminimalkan total biaya investasi dan operasional sambil memastikan kebutuhan gas pelanggan terpenuhi setiap tahunnya. Nah, di sini terdapat asumsi bahwa terdapat keterbatasan yaitu sumber daya, di mana setiap stasiun hanya dapat diaktifkan 1 kali selama periode kontrak dan tetap aktif untuk memenuhi kebutuhan tanpa perlu investasi ulang. Adapun strategi distribusi diharapkan agar bisa dirancang untuk memaksimalkan efisiensi dan memenuhi kendala kapasitas stasiun. Nah, untuk menjawab tersebut, saya telah membuatkan dataset di mana dataset ini menggambarkan permasalahan distribusi gas bumi PGN selama 5 tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan industri yang ada di Pulau Jawa. Nah, tabel 1 di sini menggambarkan bahwa PGN memiliki 4 stasiun distribusi dengan kapasitas distribusi maksimum, kemudian terdapat biaya investasi yang diperlukan, serta biaya operasional yang berbeda. Sedangkan untuk tabel 2 di sini adalah menggambarkan adanya kebutuhan permintaan gas pelanggan industri yang meningkat setiap tahunnya. Dan kali ini PGN bertujuan ingin meminimalkan total biaya investasi dan operasional sambil memastikan kebutuhan pelanggan itu terpenuhi tanpa melampaui kapasitas maksimum stasiun. Nah, untuk menjawab pertanyaan atau case study tersebut, kita mencoba membuatkan formulasi optimasi di mana perlu menentukan variabel, fungsi tujuan, dan constraint. Dengan memanfaatkan 4 stasiun distribusi gas, selanjutnya formulasi optimasi dirancang melalui 3 komponen. Yang pertama adalah menentukan variabel. Terdapat 2 variabel, yaitu variabel keputusan aktivasi stasiun distribusi dan variabel volume gas yang didistribusikan setiap tahun. Kemudian menentukan fungsi tujuan. Adapun fungsi tujuan di sini adalah meminimalkan biaya investasi dan biaya operasional distribusi gas. Nah, untuk berikutnya adalah kita menentukan kendala atau constraint. Di sini ada 4 tema kendala yang kita define. Yang pertama adalah memastikan kebutuhan pelanggan itu terpenuhi. Kemudian kedua, volume distribusi harus sesuai dengan kapasitas station. Dan ketiga, aktivasi stasiun itu bersifat binar, aktif atau tidak. Dan yang terakhir adalah bahwa distribusi gas ini tidak negatif. Jadi solusi optimasi ini diharapkan akan mendukung distribusi gas secara efisien dan memprioritaskan aktivasi stasiun dan alokasi distribusi yang optimal. Baik, selanjutnya adalah saya membuat aplikasi menjawab menggunakan aplikasi solver di mana variabel ini kita define. Pertama adalah variabel keputusan aktivasi station. Ini adalah variabel biner yang menentukan apakah station distribusi itu yang berlokasi di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung itu diaktifkan atau tidak selama periode 5 tahun. Nah, dengan syarat setiap stasiun ini hanya dapat diaktifkan 1 kali. Contoh, jika stasiun Jakarta diaktifkan dalam kurun waktu 5 tahun, maka YA1 plus YA2 plus YA3 plus YA4 plus YA5 itu sama dengan 1. Nah, berikutnya adalah variabel kedua yaitu volume distribusi gas. Ini adalah volume gas yang didistribusikan dari setiap stasiun ke semua pelanggan setiap tahunnya dengan batasan memenuhi pelanggan tahunan tanpa melampaui kapasitas maksimum stasiun itu sendiri. Contoh, kebutuhan gas tahun pertama adalah 250 mmscfd, maka di tahun pertama distribusi gas semua stasiun adalah XA1 plus SB2 plus maaf XA1 plus SB1 plus XC1 plus XD1 lebih besar atau sama dengan 250 mmscfd. Begitu pula untuk pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian dengan menggunakan solver dan diperoleh hasil sesuai dengan nilai pada tabel yang dimarking warna hijau di sini. Nah, tabel ini menggambarkan 2 informasi. Pertama, pembangunan atau aktivasi stasiun ABC, yaitu lokasi Jakarta, Surabaya, dan Semarang, itu dilakukan pada tahun ke-1 saja. Sedangkan untuk stasiun D, yaitu lokasi Bandung, ini tidak perlu diaktifkan. Kemudian informasi hasil kedua adalah
Dengan aktivasi stasiun tersebut, maka diperoleh volume gas yang paling optimal di tahun pertama yaitu 250 mmscfd, tahun kedua 320, tahun ketiga 350, tahun keempat 380 dan selanjutnya 450 mmscfd di tahun kelima yaitu tahun puncak. Nah, optimasi berikutnya adalah kita menentukan kendala atau constraint. Nah, pada bagian ini kita mendefinisikan semua kendala atau constraint dengan optimasi distribusi gas PGN dengan cara memastikan solusi memenuhi kebutuhan pelanggan dan batasan operasional. Adapun constraint yang saya tentukan di sini adalah pertama, ada 4 constraint. Pertama adalah kebutuhan gas pelanggan. Jadi total gas yang didistribusikan dari semua stasiun setiap tahun harus memenuhi kebutuhan pelanggan. Contoh, 250 mmscfd di tahun pertama, kemudian 320 mmscfd di tahun kedua, dan seterusnya. Kemudian concern berikutnya adalah kemampuan aktivasi station. Jadi pada tahap ini, setiap station itu hanya dapat diaktifkan satu kali selama periode 5 tahun. Jadi kita menggunakan variabel biner, satu itu artinya aktif, nol itu tidak aktif. Kemudian constraint yang ketiga adalah menentukan kapasitas setiap station. Jadi ada 4 station, A, B, C, dan D. Volume gas yang didistribusikan dari setiap station ini tidak boleh melebihi kapasitas maksimum masing-masing station. Contoh, 150 untuk station A, 180 untuk station B, 200 untuk station C, dan berikutnya adalah 250 untuk station D. Nah, terakhir adalah constraint binary. Jadi untuk variabel aktivasi station dan volume distribusi gas tersebut harus mengikuti aturan binary dan harus non-negatif. Jadi semua constraint tersebut didefinisikan secara detail untuk memastikan solusi optimal ini dalam memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa melanggar batasan kapasitas atau aturan operasional station. Nah, dari hasil simulasi solver diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, berikutnya adalah menentukan objective function atau fungsi tujuan. Dalam optimasi distribusi gas PGN, objective functionnya adalah meminimalkan total biaya investasi dan operasional. Fungsi ini dirumuskan sebagai penjumlahan biaya investasi dari aktivasi stasiun gas dan biaya operasional distribusi gas setiap tahunnya. Nah, hasil optimasi menggunakan solver ini menunjukkan hasil sebagai berikut. Terdapat biaya investasi sebesar 67 juta US dollar, kemudian biaya operasional yaitu 4.088 juta US dollar, dan total biayanya adalah 4.155 juta US dollar. Nah, berikutnya adalah saya mencoba menganalisa dan memberikan rekomendasi terkait hasil yang dihasilkan tersebut. Nah, analisa yang kita peroleh adalah bahwa pertama, aktivasi station dilakukan ini secara selektif, yaitu dengan memprioritaskan Jakarta, Surabaya, dan Semarang untuk efisiensi biaya. Sementara untuk lokasi site Bandung tidak diaktifkan karena ini dianggap kurang ekonomis. Kemudian kedua adalah distribusi gas yang terpenuhi. Jadi kebutuhan pelanggan setiap tahunnya ini dapat terpenuhi dengan tambahan kontribusi dari stasiun distribusi Semarang, terutama di tahun-tahun puncak. Kemudian analisa ketiga adalah total biaya optimal. Jadi diperoleh hasil biaya optimal yaitu 4.155 juta US dollar terdiri dari 67 juta untuk investasi dan 4.088 juta untuk operasional dengan strategi distribusi yang normal. Kemudian analisa berikutnya adalah semua kendala kapasitas maksimum dan kebutuhan tahunan ini terpenuhi tanpa adanya pelanggaran. Nah, dari hasil analisa tersebut, saya mencoba membuatkan rekomendasi yang bisa dilakukan oleh PGN untuk lebih mengoptimalkan distribusi gasnya. Pertama adalah perlu fokus pada aktivasi station dengan kapasitas besar dan biaya yang rendah. Terus kedua adalah PGN perlu melakukan evaluasi kebutuhan tahunan untuk penyesuaian distribusi secara dinamis. Kemudian rekomendasi berikutnya adalah PGN perlu meningkatkan efisiensi dengan cara apa? Yaitu menginvestasi pada teknologi operasional. Rekomendasi keempat adalah perlu ada pengelolaan distribusi antar stasiun secara optimal, terutama pada tahun-tahun puncak, yaitu tahun keempat dan tahun-tahun kelima.
Kemudian rekomendasi berikutnya adalah perlu menggunakan sistem monitoring real time untuk memastikan strategi ini berjalan sesuai dengan rencana. Nah, selanjutnya adalah saya mencoba membuatkan kesimpulan dari hasil case study, analisa, dan rekomendasi. Pertama adalah bahwa optimasi distribusi gas PGN ini ternyata telah berhasil meminimalkan biaya investasi dan operasional selama 5 tahun. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara strategi aktivasi stasiun secara selektif dan efisien. Kemudian kebutuhan pelanggan ini bisa terpenuhi setiap tahun tanpa melanggar kapasitas. Dan yang terakhir adalah dengan upaya memastikan atau memaksimalkan distribusi gas yang efektif melalui alokasi gas yang tepat serta dukungan teknologi monitoring. Demikian hasil paparan atau presentasi saya terkait case study tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.